Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Allah menunjuki kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah juga yang besar, yaitu kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu yang luang, diberikan nikmat harta, diberikan nikmat kendaraan dan yang lainnya, tapi enggak sempat dia untuk menuntut ilmu. Enggak diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Karena banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat waktu luang, tapi mereka tertipu dengan dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu luang. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan kita harus sungguh-sungguh belajar. Betul-betul kita gunakan waktu kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena tanpa ada kemauan yang keras, tanpa ada kesungguhan, kita nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kalau sekedar asal duduk, yang penting duduk di majelis taklim, tapi nggak ada kemauan yang keras, nggak ada niat yang ikhlas, nggak ada kesungguhan, nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Hatta dia duduk di majelis taklim selama 10 atau 20 tahun. Itu perhatikan, mesti ada niat yang ikhlas. Tanpa keikhlasan yang mendorong kita untuk menuntut ilmu, nggak ada manfaatnya. Begitu juga orang-orang yang mengadakan kajian. Dia juga harus punya niat yang ikhlas karena Allah SWT. Datang harus karena Allah, niatnya karena Allah, ikhlas. Kemudian ada kemauan yang keras untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ada kesungguhan, sungguh-sungguh kita belajar. Gak boleh kita main-main, gak boleh sambilan.
nggak boleh ngobrol dalam thalabul ilmi, ada kesungguhan. Kemudian juga berusaha untuk memahami, sebab yang dikatakan al-ilmu al-fahmu. Yang dikatakan al-ilmu al-fahm. Ilmu itu untuk dipahami. Bukan sekedar belajar tapi nggak paham. Makanya Imam Bukhari di dalam sahihnya di Kitabul Ilmi, beliau menjelaskan yang dikatakan al-ilmu al-fahmu dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi kalau orang itu dikehendaki Allah baik, mesti akan diberikan kemudahan untuk memahami agama Islam ini. Dan memang agama Islam ini agama yang mudah. Dan di buku ini Pak, saya jelaskan panjang lebar tentang kemudahan agama Islam. Jadi agama Islam agama yang mudah. Jadi kita belajar dan kemudian bersungguh-sungguh berusaha untuk memahami. Kemudian yang terpenting lagi, dari apa yang kita kaji, yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita yakini, harus diamalkan. Sebab ilmu untuk diamalkan, bukan koleksi ilmu, bukan. Tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Sebab Allah akan bertanya pada hari kiamat. Di antara pertanyaan dalam hadis yang sahih disebutkan, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Allah akan tanya pada hari kiamat tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang amal. Hatta surga pun Allah menyebutkan tentang amal. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, kalau kalian sudah belajar amalkan. Jadi ilmu ini untuk diamalkan. Dan dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, kata beliau, orang yang paling miskin di muka bumi ini adalah orang yang belajar tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia adalah orang yang paling miskin di muka bumi ini. Nah, kita harus berusaha bagaimana ilmu yang kita kaji kita amalkan. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang indahnya Islam. Agama Islam merupakan agama yang indah. Tidak ada agama di muka bumi ini yang lebih indah daripada Islam. Karena ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Agama yang paling indah adalah agama Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sebelum kita membahas tentang indahnya agama Islam, saya akan jelaskan tentang agama Islam ini sendiri yang wajib kita yakini. Sebab banyak orang-orang yang mengatakan bahwa agama lain juga baik, agama lain juga indah, agama lain juga membawa manusia ke surga. Pernyataan seperti ini, pernyataan yang batil. Orang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama baik. Pernyataan seperti ini, pernyataan yang batil dan pernyataan yang kufur. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Jadi hanya satu agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah redha kepada satu agama saja, yaitu agama Islam. Dan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama yang diridhai oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi yang baik, yang indah, yang bagus, yang membawa manusia ke surga hanya satu, agama Islam. Ini yang menyatakan demikian siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka nikmat diberikan hidayah Islam, nikmat yang paling besar, yang wajib kita syukuri. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk dalam agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Itu ingat, pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempatnya di neraka jahanam, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Artinya Allah yang mengatakan demikian dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6. Jadi orang-orang kafir Allah menyebutkan dari ahlul kitab dan kaum musyrikin tempatnya neraka jahanam. Kalau sudah tempatnya neraka jahanam, enggak ada kebaikan bagi mereka. Enggak ada kebaikan dalam agama mereka, enggak ada kebaikan dalam kehidupan mereka, kecuali mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi bersabda SAW, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Yang mengatakan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak akan orang itu masuk surga selama-lamanya, kecuali kalau mereka masuk ke dalam agama Islam. Kata Nabi, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, tidak akan masuk surga kecuali orang muslim. Orang kafir enggak akan masuk surga selama-lamanya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, pernyataan orang-orang kafir dari ahlul kitab, orang-orang orientalis, dan orang-orang munafik. Orang munafik yang mereka mengatakan bahwa agama Islam juga bukan hanya Islam saja, Yahudi dan Nasrani juga masuk ke dalam agama Islam. Pernyataan orang-orang munafik. Mereka juga mengatakan orang Yahudi dan Nasrani bahwa enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, enggak akan masuk surga kecuali orang Nasrani.
pernyataan mereka demikian dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Allah berfirman, mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, itu khayalan mereka. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan kepada mereka, mana bukti kamu? Mana hujjah kamu? Mana dalil kamu jika kamu orang yang jujur? Enggak akan masuk surga kecuali orang Islam. Enggak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Enggak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat 112-nya Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Di ayat 112 dalam surah Al-Baqarah, "Bala man aslama." Bahkan yang masuk surga itu yang masuk Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bala man aslama wajhahu lillah. Dia masuk Islam dan dia mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, maksudnya mengikuti contoh Rasulullah, ikhlas dan ittiba. Syarat diterimanya amal ikhlas dan ittiba. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kemudian fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan mereka dan mereka tidak duka cita. Kalau antum yang bawa mushaf bisa lihat itu. Ya, yang bawa mushaf di ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan yang masuk surga itu orang Islam. Dan dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, artinya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu 'inda rabbi, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut atas mereka dan mereka tidak duka cita. Jadi yang disuruh kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti Yahudi atau Nasrani. Memang mereka berusaha bagaimana kita mengikuti mereka. Bahkan mereka menyuruh kita menjadi siapa? Menjadi Yahudi dan Nasrani, maunya mereka. Maunya orang-orang Yahudi, maunya orang-orang Nasrani, maunya orang-orang munafik dan orientalis. Berusaha bagaimana supaya umat Islam ini murtad dari agamanya. Makanya kita hati-hati kepada mereka, sebab mereka juga terus berusaha memurtadkan agama, memurtadkan kaum muslimin dari agama Islam semampu mereka. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani enggak akan redho sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Dan mereka terus berusaha bagaimana supaya umat Islam ini murtad dari agamanya. Kalau tadi di ayat 109, di ayat 112, di ayat sebelumnya, antum lihat di ayat 109-nya. Kalau tadi 111, 109-nya. Wadda katsiru min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Jadi kebanyakan dari ahlul kitab, mereka ingin kalian ini murtad dari agama kalian sesudah kalian beriman, karena mereka dengki. Mereka ingin umat Islam jadi kafir, murtad dari agamanya karena mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus jelas dan tegas dalam masalah ini. Enggak boleh mencampur adukan antara agama Islam dengan agama yang lain. Maka dalam tafsir, ketika
Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Dalam surah Al-Baqarah. Dan janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Dan kalian menyembuhkan kebenaran itu, padahal kalian mengetahui. Kalimat jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan membawakan perkataan Imam Mujahid dan Qatadah, dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, jangan mencampur adukan agama Islam dengan Nasrani. Jangan campur aduk. Jadi Islam agama yang indah, agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang membawa manusia kepada keselamatan, yang membawa manusia kepada kedamaian, yang membawa manusia kepada kebahagiaan, agama Islam. Yang membawa manusia ke surga, agama Islam, enggak ada yang lain. Adapun Yahudi atau Nasrani enggak akan membawa manusia kepada keselamatan, enggak akan membawa manusia kepada kedamaian selama-lamanya. Ini nas Al-Quran dan nas dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap berusaha bagaimana menjadikan orang-orang ini Yahudi dan Nasrani, nggak akan berhenti. Dan mereka terus memerangi umat Islam agar umat Islam ini murtad dari agamanya. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ini semua surah Al-Baqarah ini ya. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, antum lihat. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Untuk melihat dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan yang lainnya itu terus-menerus memerangi umat Islam, enggak pernah berhenti. Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani terus-menerus berusaha memurtadkan umat Islam semampu mereka. Enggak pernah berhenti mereka. Terus-menerus siang dan malam mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya. Kemudian Allah ingatkan di sini, "Wa may yartad minkum an dini." Barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang hapus seluruh amalnya. Pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekah, semua amal solehnya hapus. Kalau dia sudah murtad, hapus semuanya. Kemudian Allah sebutkan, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Mereka mau neraka selama-lamanya. Ini nas-nas ayat Al-Quran masih dalam surah Al-Baqarah yang mesti dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh para dai dan juga oleh para ulamanya untuk menegaskan bahwa agama yang hak agama Islam. Dan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani tidak pernah berhenti mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam semampu mereka siang dan malam dengan cara menyuruh orang untuk membuat aliran yang baru dengan nama jaringan Islam liberal, atau membuat yayasan yang baru atau organisasi atau yang lain nama supaya umat Islam murtad dari agamanya. Baik dengan sekolah yang mereka bikin, banyak sekolah-sekolah bagaimana untuk memurtadkan agama umat Islam, dengan buletin, dengan majalah, dengan segala macam yang mereka usahakan, dengan membagi sembako dan yang lainnya. Makanya kita umat Islam harus tahu tentang agama kita. Dan sayangnya umat Islam tidak tahu tentang agamanya. Ini yang pertama yang saya bawakan ini, bahwa agama yang hak adalah agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Gak boleh kita memuji orang-orang kafir, gak boleh.
yang indah dan baik hanya Islam. Kalau seandainya ada umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan yang curang atau mereka melanggar syariat, jangan dicela agama Islam ini. Perbuatan mereka tidak merusak agama ini karena ini agama indah. Perbuatan mereka ya sebagai umat Islam, ya mereka wajib bertaubat kepada Allah, tapi nggak boleh mencela agama ini. Agama ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia di atas agama ini. Allah menciptakan manusia berdasarkan agama ini. Artinya seluruh manusia diwajibkan untuk mengikuti agama ini, agama fitrah. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Rum, surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajahmu, hadapkan dirimu kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia dengan dasar agama ini. Agama fitrah. Allah ciptakan manusia sesuai dengan agama Islam ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, yang demikianlah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama Islam agama fitrah. Maka manusia diciptakan oleh Allah dengan dasar fitrah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fitrah di sini dijelaskan oleh para ahli hadis, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Imam An-Nawawi. Fitrah Islam. Setiap manusia lahir di atas fitrah, di atas Islam. Dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Asalnya fitrah. Diciptakan manusia di atas fitrah. Maka kita disuruh menghadap kepada agama fitrah. Agama Islam ini, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Agama Islam agama yang hanif, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Agama yang lurus dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Meskipun orang Yahudi menyuruh orang-orang untuk masuk agama Yahudi atau Nasrani, tapi Allah menyebutkan agar mereka mengikuti milahnya Ibrahim, mengikuti agama Islam. Mereka berkata apa? Di dalam surah Al-Baqarah. Mereka berkata dalam surah Al-Baqarah, orang Yahudi ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah di ayat 135, antum lihat. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata mereka. Mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi atau Nasrani, kamu dapat petunjuk, kata mereka. Kata Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang membuat kamu mendapatkan petunjuk, dapat hidayah yang benar dengan mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik kepada Allah SWT. Jadi kalau orang yang dapat petunjuk, mengikuti agama Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi satu agama yang hak, agama Islam. Selain Islam, nggak akan diterima oleh Allah
Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Maka sistem apa aja dari sistem kufur nggak boleh kita terima. Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama. Sempurna agama Islam. Nggak perlu aturan, undang-undang, sistem, perayaan, ibadah dan yang lainnya dari agama yang lain tidak. Islam sudah sempurna. Dan wafatnya Rasulullah dalam keadaan agama Islam ini sempurna. Maka nggak ada satupun yang membawa manusia ke sorga, melainkan Nabi sudah jelaskan. Dan tidak ada satupun yang membawa manusia ke neraka, melainkan Nabi sudah jelaskan. Maka dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun juga apa saja yang membawa manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua lengkap dalam agama ini. Di agama Islam ini nggak butuh lagi kepada yang lain. Nggak butuh aturan dan yang lainnya. Sistem kehidupan sempurna agama Islam ini. Cukup dengan agama Islam ini. Maka seluruh urusan manusia dikembalikan kepada agama Islam. Kalau mereka ingin bahagia dunia akhirat, jangan dikembalikan kepada yang lain. Jangan menurut Yahudi begini, menurut Nasrani begini, menurut Hindu begini. Tidak. Bagaimana menurut Islam? Nabi bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu as-salah. Wa zirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi, pokok semua urusan kembalikan kepada Islam. Pokoknya Islam yang dasarnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiangnya dari agama Islam salat dan puncak agama Islam adalah jihad jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak agama Islam. Maka kita bersyukur dengan Islam ini dan kita mengajak orang-orang yang lain dari agama yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik agar mereka masuk dalam agama Islam ini. Karena ini yang akan membawa manusia selamat dunia dan akhirat, yang membawa manusia bahagia dunia dan akhirat. Kalau seandainya ada orang-orang yang tetap dalam kekafirannya, tetap dengan Nasraninya, Yahudi atau yang lain, dan mereka tidak masuk ke dalam Islam, mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggal mereka neraka jahanam. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran penyesalan mereka. Mereka menyesal. Kenapa mereka dulu nggak masuk Islam? Sampai mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa keluar. Antum lihat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang agama yang hak ini, satu-satunya adalah agama Islam. Di ayat 85-nya. Kemudian, di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah berfirman di ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak diterima meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Allah katakan, ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Enggak diterima. Tebusannya enggak akan diterima. Dan bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong.
Ya, orang-orang kafir, apakah dia Yahudi atau Nasrani, Hindu, Buddha atau yang lainnya, yang mereka mati dalam keadaan kafir, atau orang-orang yang tadinya Islam kemudian dia murtad dan mati dalam keadaan murtad, maka tempat tinggal mereka neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Dan mereka menyesal di neraka, ingin keluar, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Allah mengatakan falan yuqbala. Allah enggak akan terima. Meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak akan diterima oleh Allah. Dan mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka mendapatkan azab terus-menerus, kekal selama-lamanya. Satu hari neraka sebangun 1000 tahun di muka bumi ini. Waliyadzubillah. Nas'alullah assalamu alafiyah. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah di atas Islam. Makanya orang-orang bodoh, orang mengatakan bahwa agama yang lain juga baik. Semua agama sama. Ini kalimat yang kufur. Kalimat batil dan kufur. Hanya satu yang hak. Satu yang benar. Satu yang dari Allah. Satu yang membawa manusia ke surga. Yaitu agama Islam ini. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dasarnya jelas dari Al-Quran. Dan juga hadis Nabi yang sahih. Maka jangan kita tertipu dengan orang-orang yang dibayar sama orang-orang kufar untuk memurtadkan umat Islam. Kita wajib hati-hati. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena itu, ikhwan fillah, azakumullah. Yang pertama ini tentang kebenaran agama Islam. Yang kedua, agama Islam ini agama ilmu. Maka setiap muslim harus belajar tentang Islam. Agama Islam ini indah. Dan ilmu syar'i itu indah. Bahkan kalau diumpamakan ilmu ini, keindahannya lebih indah dari matahari dan bulan. Tentang indahnya ilmu ini. Kelezatan ilmu ini nggak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang masuk untuk belajar ilmu syar'i. Dia akan mendapatkan nikmat yang besar dengan belajar ilmu syar'i ini. Indah. Maka diumpamakan oleh para ulama, keindahan ilmu ini luar biasa. Maka setiap umat Islam wajib belajar. Karena agama Islam agama ilmu. Kenapa ada sebagian umat Islam yang mengikuti cara-cara Nasrani, cara-cara Yahudi, mengikuti cara mereka, mengikuti perayaan mereka. Dalam Islam nggak boleh kita ikut. Haram hukumnya ikut perayaan mereka. Haram hukumnya dalam Islam. Apakah itu Natal atau yang lainnya? Tidak boleh dalam Islam. Kalau mereka belajar tentang Islam, mereka akan tahu tidak boleh tentang yang demikian. Cuma karena mereka nggak belajar. Ini yang sayang, umat Islam banyak, jutaan umat Islam, ya di Indonesia ini, ya ratusan juta umat Islam. Tapi mereka nggak belajar, nggak tahu tentang Islam. Maka gampang mereka dimurtadkan dari agama ini, gampang dibodohi dan diseret kepada ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang dari agama Islam. Karena apa? Kebodohan. Makanya bodoh ini kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-jahlu aslu kulli fasadin. Bahwa kebodohan merupakan sumber dari semua kerusakan di muka bumi. Dan kebodohan aslu kulli syarr, semua kejelekan dan keburukan disebabkan karena kebodohan. Maka setiap umat Islam wajib belajar ilmu syar'i, wajib dia belajar ilmu syar'i. Sebab Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap kita wajib talabul ilmi. Meskipun dia sudah belajar ilmu yang lain. Dia mendapatkan gelar doktor, profesor, insinyur, atau yang lainnya. Mereka belum belajar ilmu syar'i. Wajib dia belajar ilmu syar'i. Karena ini yang wajib. Yang Allah perintahkan. Dan ini yang akan membawa manusia ke sorga. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, yang dimaksud ilmu dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, yang dimaksud ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Jadi kita wajib belajar ilmu syar'i ini. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga.
Makanya kita harus belajar ilmu syar'i ini. Dan terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak boleh ikut-ikutan. Kebanyakan kalau kita umat Islam ini agama ikut-ikutan. Agamanya agama nenek moyang. Apa kata orang tua, apa kata kakeknya, neneknya, ya itu yang dia ikut. Nggak boleh. Indahnya agama Islam dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Indahnya agama Islam dengan kita ikuti Quran Sunnah. Bukan ngikuti nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakan demikian. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka padahal mereka tidak berfikir dan mereka tidak dapat petunjuk. Jadi nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Itu perhatikan. Kita harus beragama dengan ilmu. Ini indahnya dari agama Islam, ilmu. Kita harus punya dalil, bukan ikut-ikutan dalam kita beragama. Banyak umat Islam yang ikut-ikutan. Dari mulai dia kecil sampai tua, tetap seperti itu. Nggak berubah hidupnya. Soal ibadah, ya begitu terus. Sholatnya begitu, wudhu, udah jelas salah. Tapi tetap dikerjakan. Karena apa? Nggak belajar. Ya pokoknya saya tahu nenek moyang saya begini, ya saya ikut. Lah apa bedanya dengan orang-orang musyrik ketika orang-orang musyrik diajak untuk mengikuti agama yang hak, mereka mengatakan demikian, kami mengikuti nenek moyang kami. Mereka mengatakan demikian. Mestinya berubah kepada yang lebih baik. Kita beragama ini maju, berkembang, tambah ilmu kita. Sebab doanya Nabi Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Ini nggak nambah-nambah. Karena taklid kepada nenek moyang. Antum bisa lihat deh. Ya, orang tua antum atau tetangga atau yang lain dari dulu ya wudunya seperti itu. Salah. Salatnya juga demikian. Enggak belajar. Saya ambil contoh aja, usap kepala, wudu, cuma begini aja. Enggak ada di hadis Nabi usap kepala seperti ini. Usap kepala seluruhnya, ambil air, ditaruh di depan, dibelakangkan, dimajukan ke depan, diusap. Sekali. Nggak ada wudhu begini. Nggak ada dalam Islam wudhu seperti itu. Wudhu di tangan dibasahkan dua-duanya, dijalankan. Dari depan sampai ke tengkuk, dikembalikan ke depan, dimasukkan ke telinga. Sekali. Kalau kita lihat, nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Belum lagi yang lain lah dalam kehidupannya. Mestinya mereka berubah. Tapi kalau masalah keduniaan, luar biasa. Dia mau maju masalah keduniaan. Tapi akhirat nggak pernah mau maju dia. Kalau buat gelar dunia, dia cari gelar sebanyak-banyaknya. Tapi buat akhirat nggak mau belajar, baca buku aja nggak mau. Ini kadang-kadang ini buku yang kita akan kaji ini, ya dibeli sampai rumah ditaruh nggak dibaca. Nggak mau berkembang, nggak mau maju. Ngikuti apa nenek moyang sudah. Tapi kalau keduniaan luar biasa, ya. Beli tanah, beli mobil, tanya, mana suratnya? Asli atau enggak suratnya? Tanya dulu, sampai detail ditanya. Nggak mau dibohongin. Tapi kalau soal akhirat dibohongin mau dia. Sama ustadznya, sama kiainya mau dia dibohongin. La haula wa la quwata illa billah. Tanya dalilnya mana? Jangan ikut-ikutan. Agama Islam, agama Allah berfirman. Antum lihat dalam surah Al-Isra.
surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, kata Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Dalam surah Al-Isra, surah Bani Israil, surah 17 ayat 36. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan ikut. Dalilnya mana? Dalil. Kalau orang tanya tadi Ustaz sebutkan tentang mengusap kepala. Dalilnya mana? Ada. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Atau kalau antum punya buku Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, antum bisa lihat hadisnya. Dari mulai hadis nomor 39, hadis 40, hadis 41, hadis 42 antum bisa lihat di Kitabut Thaharah, di sifat wudu Nabi. Antum bisa lihat di situ ada hadis itu. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya tentang mengusap kepala. Ini saya ambil contoh satu dari sekian banyak. Belum lagi tentang akidah, banyak lagi yang menyimpang. Yang manusia punya i'tiqad, keyakinan yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Mengeluarkan mereka. Mereka punya keyakinan ikut-ikutan. Dianggap orang mati itu kalau dia sudah meninggal, kita datangi ke kuburnya minta-minta, itu akan dikabulkan doa kita. Ini keyakinan yang syirik. Orang yang sudah meninggal nggak akan kembali ke dunia, dan mereka nggak mendengar doa kita, dan nggak boleh kita berdoa kepada orang mati, nggak boleh dalam Islam. Allah menyuruh kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, semua berdoa kepada aku, berdoa kepada Allah. Nggak pakai perantara. Nggak pakai perantara kepada wali-wali atau yang lain, tidak. Disuruh berdoa langsung kepada Allah. Karena Allah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Nggak pakai perantara, langsung kepada Allah. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini telah kufur, syirik mereka. Ini keyakinan masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Mereka meyakini datang ke kubur-kubur wali dan minta ke sana akan dikabulkan. Nggak akan dikabulkan. Karena mengabulkan semua doa yang memberikan manfaat kepada seluruh makhluk, yang menolak semua bahaya, hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang berdoa dan minta kepada Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah berfirman dalam surah Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa mendengar. Kalian berdoa meminta kepada syekh atau wali atau siapa saja yang sudah meninggal, enggak bisa mendengar mereka. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan kufur dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan enggak ada yang bisa memberikan kabar kecuali Allah yang Maha mengetahui. Ikut-ikutan karena apa? Tidak ada ilmu. Kalau dia berilmu dengan dasar Quran Sunnah, dia akan tahu ini nggak boleh. Ini syirkun akbar. Berdoa, meminta kepada selain Allah, syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Nggak boleh. Orang yang berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46. Di ayat yang kelima Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat kata Allah melainkan orang yang berdoa, meminta dan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mereka menjawab sampai hari kiamat. Allah menyebutkan demikian dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Hatta Nabi SAW nggak boleh ada orang yang datang ke kuburan Nabi untuk minta suci, nggak boleh.
Ini syirkun akbar. Dan Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Makanya sebab diantara kesyirikan ini diantara apa? Karena nggak ada ilmu. Makanya ilmu ini penting, dasar. Agama Islam, indahnya agama Islam dengan ilmu. Kita wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Semuanya, yang laki dan perempuan. Jangan yang ibu-ibu aja semangat ngaji, suaminya nggak ngaji. Semua ngaji. Jangan juga orang-orang datang ke masjid-masjid, pengurus masjidnya nggak ngaji. Orang yayasan ngajak orang ngaji. Semua wajib, semuanya, di mana saja. Wajib dia untuk ngaji. Wajib menuntut ilmu, wajib dia belajar agama Islam dengan benar. Sebab kalau kita lihat sekarang ini, jauh umat Islam dari agama. Jauh sekali mereka. Gak ngerti tentang agama Islam. Sama sekali, tentang tauhid gak ngerti. Tentang wudhu gak ngerti. Tentang sholat gak ngerti. Tapi tentang dunia mereka tahu. Dan ini Allah mencela dalam Al-Quran demikian. Allah cela dalam surah Ar-Rum. Di ayat 7 Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah 30 di ayat 7 Allah menyebutkan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi di akhirat mereka lalai. Ya, di ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang dunia ini, tahu. Ilmu pengetahuan tentang dunia tahu mereka, tapi tentang akhirat enggak tahu sama sekali. Tentang tauhid tidak tahu. Tentang salat enggak tahu, tentang wudu enggak tahu, tentang bagaimana beribadah kepada Allah enggak tahu dia. Allah cela, Allah membawakan ayat ini dalam Al-Quran untuk mencela orang-orang yang tahu tentang dunia, tapi dia tidak tahu tentang akhirat. Maka kita harus belajar dan belajar Islam ini. Dan saya tambahkan lagi, orang banyak, tadi nenek moyang, kemudian orang banyak juga bukan ukuran kebenaran. Kadang-kadang juga orang lihat, orang banyak mengadakan itu, orang banyak mengadakan perayaan itu, orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah tidak pernah dalam Al-Quran memuji orang banyak. Tidak pernah. Mencela ia dalam Al-Quran tentang orang banyak. Tapi pujian tidak ada. Dan kalau kita mengikuti orang banyak, kita akan sesat. Antum lihat ayatnya. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta sama Allah. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini, kalau seandainya manusia mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan dapat petunjuk atau sesat? Sesat, kata Allah. Makanya orang banyak bukan ukuran kebenaran. Di kita ukurannya itu masyarakat yang banyak, bukan orang banyak. Mereka sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Itu yang kita ikut. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Itu yang kita ikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Karena itu ikhwan fillah, kita belajar. Belajar yang benar dan pegang dengan Quran dan sunnah ala fahmi salaf ini. Jauhkan semua yang baru dalam agama ini. Jangan ikuti. Sebab rusaknya agama Islam, tercorengnya keindahan agama Islam dengan sebab kebodohan. Dengan sebab kesyirikan, dengan sebab bid'ah, tercoreng indahnya agama Islam ini. Ditambah lagi dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib belajar tentang agama Islam ini. Dan agama Islam agama yang sangat indah. Indah sekali. Makanya saya akan sebutkan di sini, kita bahas satu poin saja dalam buku ini. Antum lihat di poin yang ke-8. Di poin yang ke-8 tentang keutamaan dan keindahan agama Islam. Sebab nggak mungkin dibahas semua, ya. Di dalam buku ini ada 14 poin.
Kita bahas satu poin, satu bab saja kita bahas, yaitu tentang keutamaan dan keindahan agama Islam. Di antaranya, tentunya nggak seluruhnya saya baca. Di sini antum lihat di bab yang ke-8 dalam buku Prinsip Dasar Islam di halaman 125. Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Anda bisa bayangkan orang kafir itu dia melakukan dosa yang sangat banyak. Apa aja dilakukan orang kafir itu? Apa aja? Ya dia minum khamar, dia berzina, dia makan bangkai, berjudi dan segala macam. Dosa yang sangat banyak. Ketika dia masuk Islam, seluruh dihapuskan dosanya oleh Allah. Itu indahnya agama Islam. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Dalam surah Al-Anfal ayat 38. Kemudian juga kisahnya Amr bin As, seorang tokoh Quraisy. Amr bin As, beliau ketika akan masuk Islam, dia sudah mau jabat tangan Nabi, ditarik tangannya. Sudah mau jabat tangan Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ditarik lagi. Kata Nabi, "Malak ya Amr?" "Uridu an ashtarid," kata beliau. "Aradtu an ashtarid." Aku ingin memberikan syarat. Karena Amr tahu bahwa dia banyak dosa, berbuat maksiat sangat banyak waktu dia kafir. Aku memberikan syarat. "Tashtarid bimada?" Kata Rasulullah, "Engkau memberikan syarat dengan apa?" "Qultu ayyughfarali." Syaratnya agar dihapuskan semua dosaku. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Amma alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Tidakkah engkau ketahui, wahai Amr bin As, bahwa Islam menghapuskan dosa sebelumnya, dan bahwasanya hijrah menghapuskan dosa sebelumnya, bahwasanya haji itu menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang yang masuk Islam dihapuskan semua dosanya. Tapi kalau dia tetap tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dikubur, disiksa, kemudian di akhirat pun terus menerus nggak akan berhenti sama sekali orang kafir itu. Waliyadzubillah. Kemudian orang yang dia masuk Islam dan sebelum dia masuk Islam, ketika dia kafir, dia berbuat kebaikan. Bagaimana? Apakah diterima atau tidak kebaikannya? Diterima kalau dia masuk Islam. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, ada orang kafir yang berbuat kebaikan, umpamanya dia nolong orang-orang fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, dan yang lainnya dia membantu. Tapi dia mati dalam keadaan kafir, di dunia dibalas kebaikannya, di akhirat tidak. Di akhirat seluruh kebaikannya jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami hadapkan seluruh amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tapi kalau dia masuk Islam, maka amal ketika dia kafir dihitung semua, diberikan ganjaran. Antum lihat di halaman 128 di poin yang ketiga, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya' kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silat rahim, fahal fiha min ajr?" Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang perbuatan-perbuatan yang baik
yang aku lakukan sewaktu aku masih jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahim, apakah tetap mendapat pahala? Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Hadis sahih Bukhari, Muslim. Jadi orang yang berbuat kebaikan ketika dia kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dia akan diterima oleh Allah kebaikannya. Tapi kalau dia berbuat kebaikan, dia masuk Islam, kemudian dia murtad, maka hapus seluruh amalnya. Seperti yang sudah kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Orang yang murtad, maka dihapuskan seluruh amalnya. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, kita juga dianjurkan untuk mendakwakan Islam ini. Diwajibkan kita mendakwakan kepada keluarga kita untuk masuk Islam. Seorang Yahudi sakit, Nabi jenguk supaya dia masuk Islam. Itu seorang Yahudi yang membantu Nabi, kemudian sakit, Nabi datangi, Nabi jenguk, kemudian Nabi berkata, "Aslim, kamu masuk Islam." Kemudian dia lihat kepada bapaknya. Kata bapaknya apa? "Ati Abul Qasim." Fa aslama. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Ketika Nabi suruh masuk Islam, dia lihat kepada bapaknya. Si anak remaja ini lihat kepada bapaknya. Boleh atau tidak masuk Islam? Kata bapaknya, "Kamu taati bapakmu. Taati Abul Qasim. Kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, Nabi bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi dengan masuk Islam, maka orang itu akan selamat dari api neraka. Tapi bukan hanya Islam aja, dia wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika ada orang masuk Islam pertama kali, yang diajarkan oleh Nabi sholat. Dan riwayatnya sahih. Jadi kalau ada orang masuk Islam, pertama kali yang diajarkan masuk Islam, yaitu sholat. Umpamanya dia masuk Islam jam 10, ajarkan dia tentang sholat. Supaya jam 12, waktu zuhur, dia sholat. Ajarkan dia untuk sholat. Dan beribadah kepada Allah, dan suruh dia nuntut ilmu syar'i. Bukan masuk Islam untuk nikah, bukan. Kadang-kadang orang disuruh masuk Islam untuk nikah. Ini kebodohan. Kejahilan ini. Kebodohan. Habis mengucapkan dua kalimat syahadat, nikah, murtad lagi. Kalau tadi dia kafir sendirian. Sekarang kafir bersama siapa? Bersama istrinya. Kadang-kadang dia murtad lagi sesudah punya anak. Yang dimurtadkan dua, istrinya dan anaknya. Jadi suruh dia masuk Islam dulu, belajar tentang Islam. Bukan masuk Islam untuk nikah, bukan. Masuk Islam supaya dia selamat dunia akhirat. Belajar dulu tentang Islam. Bukan untuk nikah. Kalau mau nikah, banyak orang Islam yang lain yang soleh, yang lebih baik dari dia. Kok kawin sama mu'allaf? Kok nikah sama mu'allaf? Cari orang yang betul-betul belajar Islam yang benar, yang soleh, yang akan memimpin dia, membawa dia ke surga. Bukan orang yang ngerti agama. Ini perhatikan, banyak kadang-kadang disuruh dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat karena ingin nikah. Jangan. Suruh belajar loh masuk Islam, bukan untuk nikah. Kemudian antum lihat juga di sini. Antum lihat orang Yahudi, ini sifat Yahudi. Anaknya disuruh masuk Islam, bapaknya masuk Islam enggak? Enggak. Anaknya suruh masuk Islam, bapaknya enggak masuk Islam. Jangan kita seperti Yahudi. Anaknya suruh sholat, bapaknya enggak sholat. Anaknya suruh ngaji, bapaknya enggak ngaji. Jangan seperti Yahudi. Antum lihat di sini. Bapaknya suruh anaknya masuk Islam. Bapaknya enggak masuk Islam. Anaknya suruh masuk Islam. Jangan kita seperti Yahudi. Yahudi seperti itu. Anaknya disuruh, tapi dia enggak mau. Jangan anaknya suruh ngaji, suruh sholat, bapaknya enggak mau. Ibunya suruh anak perempuannya pakai jilbab, ibunya enggak pakai jilbab. Jangan seperti Yahudi. Ya, kita lanjutkan. Bahwa kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan terdapat dalam Islam. Jadi kalau ingin mulia, ingin sukses, ingin jaya,
Di dalam agama Islam. Antum lihat di poin yang kelima, Nabi SAW bersabda, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sukses, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Kemudian diberikan rezeki yang cukup dan diberikan sifat qanaah, merasa puas atas rezeki yang ia terima. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi kalau kita ingin sukses dengan Islam, dengan Islam ini orang itu akan beruntung. Dengan Islam orang akan bahagia. Maka ada seorang sahabat cerita, waktu dia masuk Islam, dia ajak keluarganya untuk masuk Islam. Sebagian mau, sebagian tidak mau. Kemudian dia mengatakan, aku melihat bahwa orang-orang yang masuk Islam ini bahagia dia. Dari saudara-saudaraku dan familiku. Tapi yang gak masuk Islam sengsara hidupnya. Jadi orang yang tidak masuk Islam hidupnya sengsara. Dia tidak bahagia. Dan kebahagiaan kalau kita mau lihat, yang pertama kali kebahagiaan hati. Meskipun fakir, meskipun miskin dia bahagia. Sebab yang nama kekayaan bukan kekayaan harta kata Rasulullah, kekayaan hati. Laisal ghinan kathratil 'ard walakinnal ghina ghinan nafs kata Rasulullah SAW. Bukannya kaya itu kaya harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya hati dia. Merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Dan dia bahagia dengan apa yang Allah karuniakan. Kemudian selanjutnya, Islam, antum lihat di sini bahwa Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Orang-orang yang masuk dalam agama Islam ini, Allah akan berikan cahaya dia di dunia dan juga di akhirat. Antum lihat di halaman 133 di Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesan yang nyata. Jadi beda antara orang Islam dengan orang kafir, beda. Antum bisa lihat, orang Islam diberikan cahaya oleh Allah. Orang Islam yang taat kepada Allah, dia sholat, dia puasa, ada cahaya. Di hatinya diberikan cahaya, di mukanya pun diberikan cahaya oleh Allah. Beda dengan orang kafir. Ini saya bicara orang Islam yang taat. Ya, orang Islam yang taat. Bukan orang Islam yang tidak taat. Yang taat diberikan cahaya oleh Allah Taala. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu mereka gelap. Gelap sekali mereka. Buruk mukanya. Buruk hatinya. Buruk akalnya. Memang kadang-kadang dihiasi oleh setan seperti mereka cantik. Dihiasi oleh setan seperti mereka ganteng. Tidak. Orang kafir itu gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Dirinya, di rumahnya, nggak ada cahaya sama sekali. Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Dan belum lagi nanti di hari kiamat. Makanya orang-orang yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, gelap dia. Perhatikan, orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, gelap. Gelap hatinya, gelap akalnya, gelap hidupnya, gelap di alam barzah, gelap nanti pada kiamat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Beliau jelaskan, orang yang di atas sunnah diberikan cahaya oleh Allah. Tapi orang yang tidak di atas sunnah tidak diberikan cahaya. Orang yang di atas tauhid akan diberikan cahaya oleh Allah. Tapi orang yang berbuat syirik tidak diberikan cahaya oleh Allah SWT. Nur diberikan oleh Allah, cahaya. Bagi orang-orang yang Islam, yang dia berilmu, yang dia bertauhid, melaksanakan sunnah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, bid'ah dan maksiat. Kemudian agama Islam menyuruh semua kebaikan dan melarang setiap keburukan. Ya, semua kebaikan Islam datang ini untuk maslahat.
Islam datang untuk menegakkan maslahat semua kebaikan, dan Islam menolak semua keburukan. Islam menolak semua bentuk keburukan, semua kejelekan, semua bahaya dilarang dalam Islam. Makanya saya selanjutnya sebutkan bahwa Islam ini menjaga agama. Kita melihat di yang ke-11, Islam menjaga agama. Karena Islam menjaga agama, Islam mewajibkan orangnya untuk istiqomah tetap dalam agama Islam ini. Jangan sampai keluar, jangan murtad. Sebab murtad hukumannya berat di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang merubah agamanya, bunuh. Nabi menyuruh orang yang merubah agamanya bunuh. Artinya orang yang tadinya Islam kemudian dia kafir harus dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri, pemerintah. Orang-orang murtad harus dibunuh. Seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibunuh. Orang-orang yang murtad itu dibunuh. Dia harus dihukum oleh ulil amri yang menghukumnya. Bukan individu, bukan. Jadi Islam menjaga agama. Karena Islam juga memerintahkan umatnya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini di antara indahnya agama Islam. Islam menyuruh manusia ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sebab semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, semua dakwahnya mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, melarang mereka dari berbuat syirik. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwahnya akan beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Setiap nabi, setiap rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Jadi indahnya agama Islam itu dia menjaga agama dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Dan kalau disebutkan Islam, definisi Islam itu tauhid. Yang dikatakan Islam, agama Islam bukan sekedar menyerahkan diri, bukan sekedar agama damai, bukan. Yang dikatakan Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Agama Islam agama tauhid. Makanya kalau dikatakan Islam ya agama tauhid. Kita jaga agama kita dengan mentauhidkan Allah dan tetap taat kepada Allah, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian yang ke-12, bahwa Islam menjaga jiwa. Islam menjaga jiwa. Maka Islam mengharamkan pembunuhan. Islam mengharamkan pertumpahan darah. Enggak boleh ada seorang itu membunuh orang lain, enggak boleh. Kecuali dengan jalan yang hak. Dan ini dilakukan oleh ulil amri. Jadi enggak boleh orang membunuh orang lain, enggak boleh Islam. Jadi darah itu dalam Islam betul-betul mulia. Nyawa seorang muslim itu lebih baik dan lebih mulia dari dunia dan seisinya. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, la zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Binasanya dunia, hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ya, dosanya besar, membunuh seorang muslim dosanya besar. Makanya hati-hati kita. Enggak boleh sampai kita mengancam orang muslim lain. Masalah-masalah kecil atau masalah yang besar enggak boleh mengancam. Hatta kita bawa pisau aja disuruh kita masukkan ke sarungnya, tundukkan. Enggak boleh bawa seperti ini, enggak boleh. Mengancam saudara kita dengan pedang, dengan pisau enggak boleh. Haram hukum dalam Islam, tidak boleh. Enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Ya betul-betul Islam melarang terjadinya pembunuhan dalam Islam. Enggak boleh. Betul-betul dihormati nyawa dalam Islam ini. Enggak boleh tertumpah kecuali dengan jalan yang hak. Enggak boleh. Kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, as-sayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariq lidin al-mufariq lil jamaah. Kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3. Artinya tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali karena 3. Yang pertama,
yaitu as-sayyibuz zani. Seorang janda atau duda atau seorang yang sudah nikah yang dia berzina, maka hukumannya rejam. Ya, seorang yang sudah nikah, baik laki atau perempuan, atau dia janda, atau dia duda, kemudian dia berzina, maka hukumannya rejam dia. Dilempari dengan batu sampai mati. Yang melaksanakan ulil amri, as-sayyibuz zani. Kalau umpamanya dia belum nikah, dia berzina, didera dia 100 kali. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat yang kedua. Didera 100 kali. Laki-laki yang belum nikah dan gadis yang dia berzina didera 100 kali. Diasingkan setahun. Jadi yang boleh terbunuh, kembali kepada tadi, yaitu orang yang sudah nikah, dia berzina. Baik statusnya masih ada istrinya atau masih ada suaminya, atau dia janda atau duda. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Seorang membunuh orang lain. Kisos. Harus dikisos. Seorang membunuh orang lain. Dikisos. Makanya kalau dilaksanakan hukum kisos, sedikit orang membunuh orang lain. Akan kapok orang. Kalau dilaksanakan hukum Islam, kisos, nggak berani orang membunuh orang lain. Takut dia. Karena akan dihukum bunuh dalam Islam. Ini syariat Islam wajib ditegakkan. Oleh pemerintah wajib ditegakkan. Hukum kisos. Dan kisos ini akan menghidupkan banyak orang. Yang tadi orang itu dia ancam untuk dibunuh. Tidak jadi dibunuh mereka. Kenapa? Dia akan dikisos. Maka Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatu yaul albab. Dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang berpikir, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dibunuh satu orang menyelamatkan yang lainnya. Jadi an-nafsu bin nafsi, yang melaksanakan ulil amri harus dikisos. Jadi setiap orang yang membunuh harus dibunuh. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lijamaah. Ini maknanya dua. Yang pertama maknanya yaitu orang yang murtad, keluar dari agama, dihukum bunuh. Mana yang kedua, yaitu orang yang memberontak kepada ulil amri. Memberontak kepada pemerintah yang sah, dia memberontak, melawan pemerintah, harus dibunuh dia. Al-mufariq lil jamaah. Jadi ini yang dibolehkan menurut syariat dan hadis yang sahih. Jadi Islam betul-betul menjaga jiwa. Enggak boleh kita membunuh. Kemudian kalau orang mengatakan bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir yang memang tidak dalam status perang, tetangga kita, teman kita, enggak boleh dibunuh. Yang dia ada perjanjian dengan negara Islam atau dia masuk aman ke Indonesia ini, enggak boleh dibunuh, enggak boleh. Membunuh orang kafir dalam perang, ketika bertemu antara muslimin dan kafir dalam peperangan, dibunuh mereka. Kafir harbi. Tapi ketika dia zimmi di bawah pemerintahan atau dia muahad, enggak boleh dibunuh. Bahkan ancamannya bagi orang Islam yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam, maka dia tidak akan mencium aroma surga kalau dia membunuh orang kafir itu. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Kata Nabi, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Aroma surga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi nggak boleh kita membunuh orang kafir. Nggak boleh kita katakan kan dia orang kafir, kita bunuh. Nggak boleh. Islam menyuruh kita untuk berlaku adil. Nggak boleh zalim. Orang-orang yang tidak memerangi kita, kita wajib berlaku adil. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surah Al-Mumtahanah. Jadi Allah nggak melarang kita untuk berbuat baik kepada siapa? Orang-orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dan berlaku adil kepada mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang adil. Itu harus kita perhatikan. Nggak boleh kita zalim. Ini Islam menjaga darah. Kemudian Islam juga menjaga akal. Islam menjaga akal. Islam ini betul-betul menghormati akal, ya. Itu perhatikan. Jangan kita katakan bahwa Islam ini mengajak umatnya untuk taklid, tidak menggunakan akalnya suruh tunduk. Tidak. Islam mengajak umatnya untuk berpikir.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Islam agama yang sesuai dengan akal manusia. Dan Islam tidak pernah mengekang akal manusia, tidak. Disuruh kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Disuruh kita berpikir tentang segala macam yang ada ini. Tapi ingat, yang disuruh kita pikirkan tentang makhluk Allah. Tidak boleh kita pikirkan tentang zat Allah. Sama sekali nggak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirkan tentang makhluk Allah semuanya. Jangan fikirkan tentang zat Allah. Kalian nggak akan sanggup dan nggak akan mampu. Fikirkan tentang makhluk Allah. Dan kalian akan tahu tentang adanya Allah. Dengan kita memikirkan tentang makhluk ini, menunjukkan tentang adanya Allah. Menunjukkan tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah. Dan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi akal yang diciptakan Allah juga disuruh untuk berpikir dan ingat bahwa akal juga mempunyai keterbatasan. Ingat, dia harus berjalan pada ruang lingkupnya. Nggak boleh melewati itu. Kalau dia melewati, dia akan rusak akal itu. Yang tadinya waras, jadi nggak waras. Banyak sekarang orang yang tidak waras. Karena apa? Melewati batas akal. Batas akal yang Allah sudah suruh untuk memikirkan tentang makhluk Allah, dipikirkan tentang zat Allah. Akal ini diajak untuk berpikir dan sesuai dengan batas syariat. Jangan kemudian akal bebas kita. Kita orang yang berakal harus bebas. Ya dalam masalah ilmu pengetahuan boleh dia berpikir. Tapi masalah agama tidak. Wahyu dia harus di atas akal. Wahyu maksum, akal tidak maksum. Wahyu mutlak, akal tidak mutlak. Sedangkan wahyu tidak terbatas, akal terbatas. Dia harus wajib tunduk kepada akal. Ketika akal ini melewati wahyu, maka dia akan rusak akal ini. Akan rusak dan dia akan sesat dari jalan Shiratal Mustaqim. Jadi bukan Islam mengangkat, tidak. Ada batasnya akal untuk berpikir. Allah menyuruh kita untuk mentadaburi isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran dari selain Allah, akan terjadi perselisihan yang banyak. Karena Al-Quran dari Allah tidak akan terjadi perselisihan. Jadi akal yang waras akan sesuai dengan wahyu Allah SWT. Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Dan antum ingat selama-lamanya. Bahwa Al-Quran tidak akan bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya. Al-Quran tidak akan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang sahih selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih nggak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Tuhan harus ingat itu, nggak akan bertentangan. Nggak ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal manusia, tidak ada. Makanya nggak boleh orang mengatakan sekali-kali mengatakan ini ayat ini atau hadis ini nggak sesuai dengan akal manusia, nggak mungkin. Kalau ditanya nggak sesuai dengan akal, akal siapa? Akal siapa? Mengatakan Quran ini dan ayat di sini atau agama Islam ini enggak sesuai dengan akal manusia. Akal siapa? Akalnya para nabi semua terima agama Islam ini. Akalnya para sahabat semua terima agama Islam ini. Akalnya para tabi'in, akalnya para ulama, a'immatul mujtahidin dan wali-wali Allah terima. Jadi akal siapa yang mau diterima? Akal kamu yang tidak waras atau gimana? Jadi kalau dikatakan akal yang mana? Standarnya akal itu, yang mana akal itu yang diterima? Akalnya kamu atau akalnya para sahabat? Ya, standar nilai itu harus kembali kepada siapa nilainya. Ketika orang mengatakan nggak cocok dengan akal ayat ini atau hadis ini, atau masalah ini, atau syariat nggak, akal siapa? Allah ciptakan akal ini untuk menerima wahyu, memahami wahyu, dan mengamalkan wahyu ini. Bukan untuk menolak wahyu, bukan. Kalau dia menolak wahyu, pasti dia akan sesat. Pasti dia akan sesat. Makanya antum lihat, orang-orang filsafat yang belajar filsafat, ketika dia mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik As-Sunnah, dan yang lain sesat dia. Dan di akhir hayatnya mereka menyesal semuanya. Menyesal. Dia belajar filsafat puluhan tahun, nggak dapat ilmu sama sekali.
Nyesal semuanya. Kayak Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali, dan yang lain banyak sekali. Puluhan nama dari mereka yang nyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada wahyu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita gunakan akal sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan sunnah. Maka kita akan selamat. Akal kita akan selamat. Dan hati kita akan selamat. Dunia dan akhirat. Ikuti petunjuk wahyu. Akan selamat. Ketika menyimpang dari wahyu. Merasa diri pintar. Rusak dia. Dan gak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tidak akan bahagia hidupnya. Antum bisa lihat. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan bingung dalam hidup ini. Kemudian Islam juga menjaga akal dari segi yang lain. Islam mengharamkan setiap yang memabukkan. Islam mengharamkan khamr. Islam mengharamkan minuman keras. Islam mengharamkan narkoba. Islam juga mengharamkan rokok. Rokok itu hukumnya haram dalam Islam. Haram. Itu harus diperhatikan itu. Ada orang-orang yang masih merokok. Ya. Apakah dia ustadz, kiai atau yang lainnya harus berhenti ngerokok itu. Apalagi thalibul ilm harus berhenti. Harus berhenti. Jangan ngerokok lagi selama-lamanya. Hukumnya haram. Dan gak ada manfaatnya. Dan Nabi Muhammad SAW datang menghalalkan semua yang baik. Mengharamkan semua yang jelek. Yuhillu lahumut tayyibat. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang untuk menghalalkan semua yang baik-baik. Dan mengharamkan semua yang jelek-jelek. Khamar, rokok itu, judi. Semua merusak akal. Dan membawa kepada permusuhan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah ada perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi khamar, judi itu merusak. Merusak akal, merusak agama. Dan juga merusak persaudaraan. Jauhkan. Begitu juga rokok. Dimasukkan ke dalam khamar. Maka rokok ini hukumnya haram. Dan majelis ulama juga menjelaskan tentang haramnya. Meskipun baru dikeluarkan fatwanya berapa tahun ini. Tapi ulama sudah mengeluarkan fatwa sejak lama. Jadi ini harus ditinggalkan. Hukumnya haram. Dan ini merusak. Merusak dia. Merusak istrinya, anaknya, keluarganya. Dan gak ada manfaat sama sekali. Gak ada manfaat. Binatang aja gak mau dekat pohon tembakau. Antum lihat ya binatang. Gak mau dekat pohon tembakau. Kok manusia dekat pohon tembakau? Dimakan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ditinggalkan itu. Rokok nggak ada manfaat, tinggalkan. Ya, Allah ciptakan hidung kita untuk napas, bukan untuk cerobong asap, bukan. Tinggalkan itu, nggak ada manfaatnya. Ya, jangan kita merokok terus, nggak ada manfaat sama sekali, ngerusak. Gitu. Dan juga mubadzir, sedangkan mubadzir temannya siapa? Setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadzir itu temannya syaitan. Kemudian selanjutnya, jadi khamar ini apa-apa yang menutup akal, baik itu bentuknya basah atau kering, khamar ini dimakan atau diminum, dan semua yang mabukkanlah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Kemudian Islam juga menjaga harta. Islam menjaga harta. Harta itu dijaga dalam Islam. Nggak boleh kita mengambil yang bukan hak kita. Dan masalah harta ini berat. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Masalah harta ini fitnah. Dan fitnah besar. Fitnah yang besar itu yang pertama fitnah wanita. Yang kedua fitnah harta. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak kutinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi harta ini fitnah. Makanya antum lihat, kita disuruh untuk mencari nafkah.
dengan cara yang halal, dengan usaha yang halal. Nggak boleh dengan cara menipu, mengambil hak orang lain, mengambil hak, nggak boleh. Kemudian juga antum perhatikan lagi masalah harta ini. Dalam kitab muamalah perhatikan ini. Masalah muamalah. Ingat, yang bukan milik kita, bukan hak kita, yang bukan barang kita, jangan diambil. Apakah itu milik kantor, milik masjid, milik yayasan, milik pondok, milik yang lain, nggak boleh diambil milik orang. Harta bolpen nggak boleh kita ambil. Bolpen nggak boleh kita ambil. Mobil nggak boleh seenaknya pakai. Mobil siapa ini? Yayasan, mobil kantor, izin dulu kita. Dapat izin boleh, nggak boleh kita pakai. Itu perhatikan. Karena orang menggunakan seenaknya aja. Kemudian juga uang juga demikian juga. Uang ini uang siapa? Uang masjid, uang yayasan, uang negara, nggak boleh dipakai. Kecuali sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian juga yang berkaitan dengan hak orang lain, utang piutang. Ini perhatikan juga. Kita utang harus bayar. Ingat, utang harus bayar. Itu ingat itu. Pada orang utang nggak bayar. Karena teman, karena sohib, ya sudah, afwan akhi. Gak bisa. Kalau utang harus bayar. Antum janji seminggu, sebulan harus bayar. Dan ingat masalah utang berat. Allah akan tuntut sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, nafsul bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Kalau belum dibayarkan akan terus dia. Belum berhak dia untuk masuk ke dalam surga atau yang lainnya. Artinya belum dihisab sampai dibayarkan hutangnya. Sampai orang yang mati syahid nggak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utang bayar. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih ada utang 2 dinar. Ada sahabat dibawa jenazahnya di hadapan Nabi, disuruh sholatkan. Nabi sebelum sholatkan Nabi tanya dulu, ada utang apa tidak? Kata sahabat ada 2 dinar. Kata Nabi, aku nggak mau sholatkan. Nabi nggak mau menyolatkan jenazah yang ada utang, nggak mau Nabi sholatkan. Sampai Abu Qatadah mengatakan, Rasulullah, saya yang nanggung utangnya, saya yang bayar. Betul kamu bayar? Betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi sholatkan. Dan setelah disolatkan, dikuburkan, dimakamkan, besok ketemu lagi, Nabi tanya lagi. Sudah kamu bayarkan? Sudah ya Rasulullah. Sampai seperti itu. Jadi perhatikan, masalah utang, masalah berat, dan akan dituntut sampai hari kiamat. Ketika kita utang, itu bukan uang kita. Uang saudara kita, uang teman kita, uang tetangga kita, kembalikan kepada orangnya. Sesuai dengan janji itu. Apakah sepekan, apakah sebulan, atau setahun, kembalikan. Itu perhatikan. Jangan kita kemudian menggampangkan masalah utang. Masalah ini akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Dan berat hukumannya. Kemudian juga barang-barang yang bukan milik kita, itu perhatikan. Jadi nggak boleh kita menipu, nggak boleh kita korupsi, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil hak orang lain. Hukumannya berat. Nah, kalau ada orang yang mencuri mengambil barang orang lain, kalau dilaksanakan hukum Islam, mungkin orang berhenti mencuri. Dipotong tangannya. Sesuai dengan syariat Islam, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba naqala minallah wallahu azizun hakim. Jadi pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Dan ini merupakan siksaan dari Allah. Dan Allah itu maha gagah dan Allah itu maha bijaksana. Kemudian Islam juga menjaga nasab, Islam menjaga keturunan. Makanya nggak boleh orang itu berzina, hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Allah nggak menyebutkan dalam ayat ini jangan kamu berzina, jangan dekati zina. Jadi jalan-jalan yang menuju kepada perzinahan nggak boleh. Seperti berpacaran nggak boleh hukum dalam Islam.
Nggak ada pacaran Islami, nggak ada. Pacaran itu pacaran batil hukumnya. Nggak ada Islami. Sekarang banyak orang ngasih label Islami. Ya, semuanya musik Islami, ini Islami, nggak ada itu. Bukan dari Islam. Ya, nggak boleh orang pacaran dalam Islam mendekati perzinaan dengan nonton film-film yang terbuka aurat, hukumnya haram dalam Islam. Jadi antum hati-hati itu. Yang seperti itu hati-hati karena perzinahan ini dosa besar dan juga jalan yang paling jelek dan perbuatan moral yang paling rusak. Hukumannya didera 100 kali bagi orang yang gadis atau dia bujang, dia berzina, dia asingkan setahun. Tapi kalau dia sudah menikah, dia harus direjam. Dan ini moral yang paling jelek. Dan ini merusak keturunan. Nggak jelas nasabnya kalau orang sudah berzina itu. Dia hamil nggak jelas nasabnya. Makanya Islam betul-betul menjaga nasab, menjaga keturunan. Jelas dalam Islam ini. Maka jalan-jalan yang membawa kepada perzinaan tidak boleh dalam Islam. Itu hati-hati. Maka laki-laki ngobrol dengan perempuan ini juga nggak dibenarkan kecuali dalam batasan yang syar'i, sekedarnya aja. Berduaan laki perempuan nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Bab Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Nggak boleh juga laki-laki dengan perempuan jabatan tangan, hukumnya haram dalam Islam. Kata Nabi, la ayyut'ana fi ra'si ahadukum bimiqyatin min hadidin khairun lahu min ayamassa imra'atan la tahilu lahu. Seorang diambilkan jarum dari besi ditusukkan ke kepalanya lebih baik dari menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Enggak boleh. Jabatan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi bersabda SAW, inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah sekali-kali berjabatan dengan wanita, tidak pernah. Ini jaga karena ini akan membawa kepada perzinaan. Kemudian Islam juga menjaga kehormatan. Nggak boleh orang menuduh orang berzina, nggak boleh orang menuduh orang mengambil barang orang lain, nggak boleh orang menuduh orang dia berbuat bid'ah padahal dia nggak lakukan perbuatan itu, nggak boleh. Jadi merusak nama orang lain nggak boleh, mencemarkan nama baik orang hukumnya haram dalam Islam. Bahkan dosanya lebih besar daripada dosa riba. Kata Nabi, inna min arbar riba syatmu a'radil mu'min. Sesungguhnya dosa riba yang paling besar yaitu merobek kehormatan seorang muslim. Enggak boleh kita menuduh seorang enggak mencuri kita katakan mencuri. Enggak berzina dikatakan berzina. Atau dia enggak berbuat bidah, bahkan dia mengajak orang kepada sunnah, dituduh dia ahlul bidah, enggak boleh. Tuduhan-tuduhan ini berbahaya. Karena tuduhannya tidak menuduh dia, enggak nuduh dia ahlul bidah, tidak. Cuma dengan bahasa yang lain. Nuduhnya dengan kalimat sururi. Jadi enggak berani dia nuduh ahlul bidah, enggak berani. Tuduhnya sururi. Yang dimaksud sebenarnya oleh dia apa? Ahlul bidah. Yang dimaksud oleh mereka ahlul bidah. Dia menuduh seorang muslim dengan tuduhan-tuduhan yang dia tidak lakukan, maka berat hukumannya nanti di akhirat. Bahkan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan cairan neraka yang sangat panas sampai dia keluar dari apa yang dia omongkan. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi adkhalahu Allahu radghatal khabati yaumal qiyamah hatta yakhruja mimma qala. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah, barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin apa yang dia tidak katakan, apa yang dia tidak ucapkan, apa yang dia tidak berbuat, dia katakan dituduh, maka dia akan dimasukkan oleh Allah pada hari kiamat radghatal khabal, dengan cairan nanah dan darah yang panas sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Tuduhan ini berat sampai hari kiamat akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi hati-hati itu. Nuduh orang nggak boleh. Kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah sunnah, dakwah tauhid, dituduh dengan wahabi, dituduh dengan teroris, dituduh dengan memecah belah umat. Ingat Allah akan tuntut omongan ini sampai hari kiamat. Tuduhan ini. Kita mengajak orang kepada persatuan.
di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf, kita tidak pernah memecah belah umat. Kalau kita mengajak orang kepada Quran dan sunnah, kemudian terjadi karena reaksi dari orang menerima dan tidak menerima, kemudian ada terjadi gesekan, wajar. Jangankan kita, hatta para nabi dan para rasul, ketika mereka mendakwakan dakwah yang hak, mesti umatnya ribut dan dianggap Rasul ini memecah belah umat. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan dakwah yang hak di Mekah, dituduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, memecah belah umat, memutuskan silaturahmi dan yang lain. Padahal dibawa oleh Nabi hak. Benar dakwah ini. Yang kita bawa juga dakwah yang hak, dan kita mengajak orang bersatu di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Kita mengajak orang bersatu di atas Quran dan sunnah, bukan berpecah belah. Tapi kita dituduh memecah belah umat. Kita nggak pernah mengajak orang berpecah belah, sama sekali nggak pernah. Kita nggak pernah mengajak orang durhaka pada orang tuanya, tidak pernah. Tapi ketika si anak ini mengikuti sunnah, ya terus terjadi gap antara anak dengan orang tuanya. Karena apa? Si anak nggak mau ikut, nggak boleh taat pada orang tua dalam berbuat maksiat kepada Allah. Si orang tua tetap memaksa untuk berbuat syirik dan bid'ah. Si anak nggak mau taat. Bukan si anak durhaka, orang tuanya yang salah. Kenapa nggak mengikuti jalan yang benar ini, jalan yang hak ini? Si anak dipaksa untuk berbuat bid'ah, nggak akan mau dia. Karena dia sudah belajar tentang tidak bolehnya taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kita nggak pernah mengajak orang kepada perpecahan sama sekali. Begitu juga ketika terjadi orang mengebom, merusak dan segala macam, kita nggak pernah mengajarkan demikian. Meskipun sama dia berjenggot, tapi kita nggak pernah mengajarkan demikian. Kemudian dituduh bahwa orang-orang salafiyin teroris. Ini tuduhan yang batil, tuduhan yang sesat, dan tuduhan dari orang-orang munafik yang mereka menuduh orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dengan tuduhan yang benar. Nggak boleh menuduh orang Islam dengan tuduhan yang keji, tuduhan yang kejam. Kita nggak pernah mengajarkan orang untuk merusak, nggak pernah. Kita menyuruh wajib taat kepada ulil amri dalam ketaatan, nggak boleh dalam kemaksiatan. Nggak boleh memberontak pada ulil amri, nggak boleh. Apalagi merusak bangunan, ngebom. Islam nggak pernah mengajarkan. Dan itu dikatakan jihad, bukan jihad. Dan itu bukan jihad, bunuh diri. Bom bunuh diri pada akhirnya bunuh diri, bukan jihad sama sekali. Mereka telah membunuh dirinya. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Jadi Islam ini agama rahmat, agama kasih sayang. Dan kita nggak boleh menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, nggak boleh. Dan orang-orang yang menuduh orang-orang mukmin yang terpelihara dengan tuduhan yang jelek, maka Allah akan laknat di dunia dan di akhirat dan mendapatkan azab yang pedih. Antum lihat ayatnya. Dalam surah An-Nur ayat 23, ayat 24 Allah berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan mereka yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Berat ini hukumannya bagi orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Berat di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ketika Hajjatul Wada tentang masalah darah, masalah harta, masalah kehormatan, ini terjaga. Nggak boleh dirobek, nggak boleh dilanggar, nggak boleh. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighi syahidu al-ghaiba." Kata Rasulullah, sungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian
Haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini, dan yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, di antara keindahan Islam yang bentuknya perintah, ini banyak sekali. Di antaranya, di antara bentuk keindahan Islam yang sifatnya perintah, yaitu Islam merintahkan kita bertauhid kepada Allah. Maka agama Islam agama tauhid. Disuruh kita untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Dan inti ibadah adalah tauhid. Kalau ibadah tanpa tauhid tidak ada artinya ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Inti dari agama Islam tauhid. Maka dakwah Islam, dakwah tauhid, ajak semua manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Islam memerintahkan agar berbakti pada orang tua, menyambung satu rahim, menghormati tetangga. Ini ajaran Islam. Islam enggak pernah mengajarkan orang untuk berdurhaka, enggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam dan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar dalam Islam, yang pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua. Durhaka. Makanya antum perhatikan, antum berbuat baik pada orang tua. Semakin kita ngaji, semakin baik hubungan kita dengan orang tua. Apakah kita masih remaja? Kita sudah dewasa, sudah punya istri, punya anak, punya cucu, masih ada orang tua, kita wajib kita berbakti pada orang tua. Diperhatikan. Allah berfirman dalam beberapa ayat, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kalian kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Berkata yang baik, enggak boleh berkata enggak boleh. Berkata enggak boleh. Menengking orang tua enggak boleh. Menghardik orang tua enggak boleh. Mencela orang tua enggak boleh. Menghina orang tua enggak boleh. Kita wajib untuk mentaati orang tua, berbuat baik. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24, dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau seandainya kedua orang tua kalian sudah mencapai umur tua, salah satu atau kedua-duanya berada pada kalian, tinggal bersama kalian, jangan kalian berkata jangan berkata jangan kalian menengking, menghardik orang tua, dan ucapkan kalimat yang mulia. Katakan kalimat yang lemah lembut dan yang paling mulia. Kita bisa berkata kepada teman kita dengan baik, kepada atasan kita dengan baik, kepada orang tua lebih daripada itu. Kita bisa mengatakan kepada istri kita dengan baik, orang tua lebih daripada itu. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, paling mulia perkataan kepada orang tua kita. Dan rendahkan sayap kita. Tunduk pada orang tua. Jangan sombong, jangan angkuh. Dan ucapkan, ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi waktu kecil. Ya, doakan dengan baik kepada orang tua setiap hari. Bab jalan menuju surga diantaranya dengan berbuat baik kepada orang tua. Dan anak-anak yang durhaka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Anak yang durhaka kepada orang tua enggak masuk surga. Kemudian juga kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada kaum muslimin, kepada sanak kerabat. Bantu kebutuhan mereka. Jadi Islam betul-betul memperhatikan mereka. Yang pertama kali yang harus diperhatikan, ingat ini. Baik kepada orang tua, sanak famili, tetangga, kerabat, kaum muslimin. Yang harus kita berikan manfaat pertama kali ya dengan ilmu. Kemudian dengan harta kita. Dengan ilmu, yang kedua dengan harta kita. Jadi berbuat baik kepada masyarakat, ya di samping dengan harta kita, yang pokok dengan ilmu. Kita harus memberikan manfaat kepada mereka, ajak mereka
untuk masuk ke dalam Islam, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, ajak mereka kepada sunnah, ajak mereka untuk melakukan syariat Islam, ajak mereka dengan cara yang baik.